Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu. Tapi kami kan bersorak Tuhan, amin. Segenap hati dan kekuatanku. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sang Raja. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan muliakan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bergembira karena Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Mendatangkan kebaikan
tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari Seperti tidak menari. Katakan bukan menari, bukan menari, Bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam pam pam, pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param. Sama-sama katakan, bukan menari, Bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Mari goyangkan tanganmu, Bukan katakan. menari, Amin. bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, seperti tidak menari. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan semuaku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan semuaku.
Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ketemu lagi kita di ibadah minggu hari ini. Topik yang ingin saya bawakan masih sama dengan topik sebelumnya, berfungsi dalam tubuh Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan. Kami sehat, kami selamat, kami ada seperti saat ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami yang boleh kami nikmati. Dan sekarang kami ingin menikmati firman-Mu. Bicaralah kepada kami, bicara kepada umat-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi roh kami, menjadi memberikan gairah semangat untuk menjalani hari-hari kami, menambah pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa topik firman Tuhan hari ini adalah berfungsi dalam tubuh Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah kumpulan orang yang percaya, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Gereja adalah tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang adalah tubuh Kristus, maka seharusnya kita berfungsi sebagaimana tubuh Kristus berfungsi. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mengambil bagian dalam misi yang Tuhan inginkan, yaitu menolong banyak orang. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus mengambil bagian menolong banyak orang. Sebagaimana Yesus meneladani di Matius 9 ayat 35, firman Tuhan katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara, selama Yesus ada bersama-sama kita umat manusia di dunia ini, Yesus berkeliling. Yesus pergi dari desa ke kota, ia mengajar ke rumah-rumah ibadat, ia memberitakan Injil, ya, kerajaan surga, dan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah juga tugas daripada kita sebagai tubuh Kristus, harus ikut ambil bagian di dalam mengajar firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan surga. Bahkan Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu akhir-akhir ini, ya, akibat daripada pandemik 19 ini yang melanda dunia, bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang berduka karena kehilangan yang dikasihinya. Banyak yang stres dan banyak yang bahkan bunuh diri. Ya, menurut laporan TV Jepang NKH menyatakan bahwa akibat daripada pandemik ini lebih banyak orang yang meninggal karena stres dan ketakutan daripada meninggal karena COVID-19. Bapak Ibu Saudara, ada sebenarnya ini adalah joke dari seorang dokter, berkata ada kelompok penjahat dan pemimpinnya memerintahkan anak buahnya membunuh
100 orang. Lalu anak buahnya pergi, lalu dia bunuh 100 orang, tapi ternyata yang mati 500 orang. Lalu bosnya ini tanya, saya dengar kamu membunuh 500 orang. Tapi anak buahnya ini bilang, tidak Pak, yang saya bunuh adalah 100 orang, tapi yang 400 orang mati ketakutan. Ya, memang ini sepertinya lelucon Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah kenyataannya, bahwa lebih banyak di Jepang yang mati karena stres, karena ketakutan, karena tidak ada pengharapan, karena persoalan ekonomi, sehingga mereka bunuh diri. Mereka tidak punya pengharapan akibat daripada pandemik ini. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka merasa tidak berharga lagi. Maka menurut laporan daripada NKH, bahwa di tahun 2020, 20.000 penduduk Jepang yang bunuh diri, dan hanya sekitar 2.500 yang meninggal karena COVID. Tentunya setelah ditanya apa penyebabnya, mereka stres, mereka depresi, mereka ketakutan, mereka tidak punya pengharapan. Ya, disinilah kehadiran daripada gereja. Gereja, tubuh Kristus harus hadir, memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan, khususnya persoalan pandemik yang mengakibatkan krisis ekonomi saat ini. Ya, gereja harus hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, harus jadi berkat. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 8 katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, gereja harus menunjukkan dalam keadaan seperti ini haruslah kuat. Gereja harus menunjukkan tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, ya, tidak stres, tidak depresi. Kita punya pengharapan. Firman Tuhan ini katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Yang pertama dikatakan tadi, bagaimana kita menghadapi situasi ini, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang sama-sama kita hadapi di masyarakat, di mana sepertinya tidak ada pertolongan yang dapat menyelamatkan kita. Karena ini pandemi ini melanda semua, termasuk juga banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalaminya. Ya, tapi disinilah kita perlu menunjukkan bahwa kita orang-orang percaya punya pengharapan. Ya, dengan yang dikatakan tadi, yang pertama, berbaju zirahkan iman dan kasih. Baju zirah itu adalah pakaian untuk melindungi tubuh kita, dada kita, ya, hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman ini katakan berbaju zirahkan iman dan kasih. Kita harus melindungi hati kita dari serangan-serangan dari yang kita alami sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari. Kita harus lindungi hati kita dengan iman, ya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan di Ibrani 11 ayat 1 katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus menunjukkan bahwa dengan iman kita percaya bahwa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu depresi,
dengan adanya pandemi 19 ini. Kita harus tunjukkan bahwa dengan iman, percaya, bukti dari segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu, dasar daripada apa yang kita tidak lihat. Ya, mari kita sama-sama lihat dulu Ibrani 11, apa kata firman Tuhan? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap selamat dari pandemik ini. Kita berharap ekonomi kita baik ke depan. Dasarnya adalah iman, Bapak Ibu Saudara. Dasarnya adalah karena kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat bahwa ekonomi kita akan baik ke depan. Kita enggak lihat bahwa kita pasti selamat. Kita belum lihat jaminan-jaminan daripada firman Tuhan itu. Tetapi iman kitalah yang menjamin itu. Makanya Yesus katakan, imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Dalam situasi seperti ini, kita harus imani bahwa Yesus pasti menyelamatkan kita. Dalam situasi ini kita harus imani bahwa masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Seperti yang Tuhan janjikan, ya. Aku memberikan kepadamu masa depan, hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, ini perlu supaya kita menjalani kehidupan ini dengan iman, ya, bahwa yang kedua dikatakan kasih, dan yang ketiga berketopongkan pengharapan keselamatan. Gereja harus berbaju jirahkan iman. Ibrani 10 ayat 38 katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Menghadapi situasi sekarang ini, jangan mundur dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa, jangan marah, jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan, orangku, orang yang percaya, tubuh Kristus, harus hidup oleh iman. Ya, Abraham, ya, ia bertindak karena iman. Di Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya iman, bisa goncanglah kehidupan kita. Tetapi Abraham ini salah satu contoh yang belum tahu masa depannya, belum tahu apa yang terjadi kepada dia. Bahwa waktu Tuhan memerintahkannya dia untuk berangkat, ya, dia tidak tahu kemana dia. Tetapi di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Memang kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman, kita harus punya iman, yakin dan percaya Allah menjamin masa depan kita. Karena iman Abraham taat. Karena iman kita taat. Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dengarkan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Pegang teguh apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, perlu kita punya pegangan. Perlu kita punya iman yang mengatakan, ya amin, Tuhan pasti menyelamatkan aku. Ya amin, Tuhan pasti menolong aku. Ya amin, Tuhan pasti melindungi aku. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita percaya. Iman adalah dasar tadi dikatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita miliki, ya, sebagai tubuh Kristus adalah gereja harus berbaju jirahkan kasih. Saat ini, ya,
manusia membutuhkan kasih. Kasih semakin dingin. Peristiwa-peristiwa sekarang dengan kejadian dengan pandemik ini, banyak yang sepertinya kelihatan bahwa tidak ada lagi kasih. Ketika saudara kita atau famili kita atau tetangga kita tahu kena pandemik, kena COVID, maka semua orang menghindar, semua orang meninggalkan, semua orang hampir bilang tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah kehadiran daripada orang percaya, bahwa orang percaya gereja Tuhan, tubuh Kristus, dikatakan tadi harus melenyapkan penyakit, harus melenyapkan kelemahan. Bapak Ibu Saudara, dokter-dokter kita perlu betul-betul punya iman, perlu menunjukkan kasih, hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan kepedulian Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini dokter pun banyak yang takut untuk menangani pasien yang kena COVID. Tapi ada kesaksian Bapak Ibu Saudara bahwa ketika ada satu kabupaten di mana bupatinya kena COVID, lalu seorang hamba Tuhan ini begitu peduli dengan bupati ini dan keluarganya. Maka ketika dirawat di rumah sakit, lalu sembuhlah bupati ini dan keluarganya. Maka dia ingatlah itu, kendati pun daerah itu bukan daerah Kristen sebenarnya, dan hanya satu orang di situ yang menjadi dokter Kristen, tapi karena dokter ini begitu peduli dengan keluarga bupati ini, maka dia ingat ketika disembuh, dia ingat perbuatan itu. Dia sangat memuji, dia sangat bersyukur. Lalu ketika mau memilih direktur dari rumah sakit RSUD itu, maka salah satu yang dicalonkan untuk menjadi direktur adalah hamba Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu kehadiran anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemik ini untuk menunjukkan kasih yang daripada Yesus Kristus. Ya, seperti kita tahu bahwa di 1 Korintus 13:4-7 katakan kasih itu sabar. Perlu kesabaran saudara, menghadapi masyarakat, menghadapi pasien, menghadapi orang yang kena COVID ini, perlu kesabaran. Kasih itu murah hati, ya. Perlu kita membantu, perlu kita memberi. Ketika kita punya tetangga, di daerah kita ada yang kena COVID, jangan tinggalkan dia, jangan abaikan dia, jangan kucilkan dia, Bapak Ibu Saudara. Hadirlah di situ, memberikan bantuan, ya, berikan bantuan apa kebutuhannya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, bisa kita berikan bantuan makanan, kebutuhan sehari-hari, pakaian, ya, alat-alat yang diperlukan untuk kebersihan. Perlu Bapak Ibu Saudara, karena sedang diisolasi, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran tubuh Kristus akan menjadi solusi. Ya, kita harus hadir di sana memberikan jawaban Bapak Ibu Saudara. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan, jangan berkata-kata atau di media atau media sosial dengan kata-kata yang tidak sopan di tengah-tengah keadaan sekarang ini, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak lagi waktunya sekarang ini mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak pemarah, ya, tunjukkan kita lemah lembut, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekarang ini jangan simpan kesalahan orang lain. Karena ketika kita menyimpan kesalahan orang lain itu akan membuat kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah, maka mudahlah kita terserang penyakit. Nah, jadi salah satu untuk menambah daya tahan tubuh adalah, ya, jangan simpan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi Tuhan katakan sabar. Ya, kalau saat ini, ya, kalau peristiwa dulu zamannya Yesaya ketika ada pandemi juga,
Yesaya mengingatkan umat Tuhan supaya kondisi saat itu ya umat Tuhan bersembunyi. Ya sekarang ini banyak orang tidak kuat bersembunyi, tidak kuat mengisolasi diri di rumah. Padahal itulah waktunya yang Tuhan sampaikan lewat Yesaya ketika pandemi terjadi, bersembunyi. Ya, kita harus bersembunyi saat ini. Nah, banyak orang tidak sabar ya tinggal di rumah. Apalagi anak-anak kita bosan saya di rumah. Ingin pergi keluar, ingin main, ingin ingin berjalan-jalan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita harus menahan diri. Ya, kita harus menjadi contoh. Nah, bagaimana itu supaya anak-anak kita juga sanggup menahan diri? Mereka harus sadar betul, kita harus mengajak mereka menikmati Tuhan. Bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kenikmatan bersama dengan Tuhan. Hadir ketika Tuhan hadir di ruangan kita, di kamar kita, di rumah kita, ada sukacita yang melimpah. Tidak selalu ada di luar sana di mana orang berkumpul rame-rame, tetapi di dalam hadirat Tuhan kita juga bisa menikmati sukacita. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya sebagai tubuh Kristus harus gereja sebagai tubuh Kristus harus menunjukkan ada pengharapan. Ya, jangan sampai kita orang yang percaya juga sepertinya tidak punya pengharapan dalam ucapan, dalam perkataan, dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 13 katakan, sebab itu ya, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis ini, Petrus menulis ini dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, akal budi, pikiran kita. Tadi dikatakan bahwa orang kita yang hidup dalam terang harus berketopong pengharapan keselamatan. Nah, kalau berketopong itu melindungi kepala, ya pikiran kita ini, ya ketopong keselamatan, pengharapan. Nah, kalau kita tidak punya pengharapan, pikiran kita ini akan pikiran negatif itu masuk dan itu akan menguasai diri kita, tubuh kita, maka akan mengurangi daya tahan tubuh kita. Nah, gereja harus punya pengharapan dan gereja harus menunjukkan bahwa kita di dalam Yesus ada pengharapan. Nah, maka dikatakan oleh Paulus di sini, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pengharapan kita itu harus kita letakkan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, atas kasih karunia. Kasih karunia itu atas kemurahan Allah, atas pemberian Allah. Kalau saya mengharapkan saya selamat, saya letakkan pengharapan saya itu atas anugerah, atas pemberian daripada Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan saya, bukan karena kekayaan orang, bukan karena kehebatan dia selamat. Iman kita meletakkan pengharapan kita pada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, pada kemurahan Yesus yang dianugerahkan, bukan karena upaya kita. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena memang kita harus mengupayakan sekarang bagaimana supaya kita selamat. Seperti yang tadi, bahwa kita harus mengurung diri, kita harus mengisolasi, kita harus menaati aturan pemerintah, ya, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan hindari kerumunan. Kita harus melakukan itu. Tetapi keselamatan yang kita harapkan tidak bergantung pada itu semua, ya. Namun harus kita lakukan itu. Keselamatan kita, kesehatan kita ada di atas kasih karunia, ya, yang dianugerahkan
oleh Yesus Kristus kepada kita. Ini perlu kita pahami, saudara. Sehingga kita tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan itu. Tidak bergantung apa yang kita persiapkan itu. Walaupun kita menaati ini semuanya dan memang harus kita taati protokol kesehatan itu. Tapi kita ingat bahwa kesehatan kita dan keselamatan kita bergantung kepada kasih karunia, ya, pemberian daripada Allah, ya, yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita miliki sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Sebab itu jangan pernah jalani kehidupan ini melupakan Tuhan. Keselamatan kita bergantung kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dekatkan kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, nikmati Tuhan, ya, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, gereja supaya menjadi berfungsi di dunia ini, gereja harus menceritakan, ya, Yesuslah sumber, ya. Yesuslah sumber keselamatan, Yesuslah sumber sukacita, Yesuslah sumber damai sejahtera, Yesuslah sumber kebahagiaan itu. Karena tidak semua orang, kendati pun dia Kristen, memahami ini. Ya, kita harus jelaskan, bukan manusia, bukan pemerintah, bukan juga seseorang yang kita harapkan yang menjadi sumber. Tetapi Alkitab katakan Yesus adalah sumber. Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan, sumber kesejahteraan, ya, dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Allah Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita, ya. Dia adalah Allah yang menjadikan apa yang kita harapkan itu terjadi. Dialah Allah yang menjadikan keselamatan kita benar-benar kita alami, yang menjadikan kita sehat, ya. Dialah yang memenuhi dengan segala, yang memenuhi kamu dengan segala sukacita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa banyak orang tidak bisa menikmati sukacita atau damai atau kebahagiaan karena diisolasi, ya, karena tidak bisa keluar. Nah, kita ceritakan, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan, ya, sukacita itu, damai sejahtera itu tidak ada di luar sana. Ya, ini udah jelas. Katakan Allah Yesus Kristus sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Ya, kalau kita tidak merasa sukacita, ya, sehingga kita ingin pergi keluar, ya, ingat, bukan di luar sana sumber sukacita itu, Yesus. Malangkah kita jangan keadaan sekarang, kendati pun di rumah, ya, mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin sudah tahunan, tapi kalau kita menikmati Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita itu, maka damai sejahtera juga mengalir dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus, ya. Kalau kita ingin menikmati kelimpahan pengharapan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, maka Bapak Ibu Saudara, haruslah kita menghadirkan Roh Kudus. Haruslah kita menikmati Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah, ya, yang memberikan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Maka kita ajaklah anak-anak kita di rumah untuk menikmati Roh Kudus. Nah, gereja harus menunjukkan itu. Gereja harus menunjukkan bahwa Yesuslah sumber sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan juga harus menyaksikan itu kepada orang supaya orang lain bisa menikmati. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang menjadi saksi, menjadi orang yang bisa mengambil bagian dalam tubuh Kristus, berfungsi dalam tubuh Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menceritakan bahwa Yesus adalah jalan, ya.
Saat ini banyak orang yang tidak melihat jalan, buntu semuanya. Ekonomi buntu, pekerjaan juga tidak ada, ya, kesehatan sangat diragukan. Nah, maka kita jelaskan kepada semua orang, ya. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kekuatan kita, kesanggupan kita untuk menyelamatkan orang. Ya, mungkin dengan kata-kata penghiburan bisa kita katakan, tetapi tanpa Yesus Kristus, tanpa kuasa daripada Roh Kudus, orang tidak akan mendapatkan jalan keluar. Nah, Yesus katakan di sini, akulah jalan. Sampaikan kepada mereka, ada jalan keluar. Di dalam situasi seperti ini sekarang, masih ada jalan. Yesuslah jalan. Ya, ajak dia untuk percaya, menerima Yesus Kristus. Maka dia akan melihat jalan itu. Yesus itu adalah terang. Ketika terang itu hadir, kegelapan itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Maka jalan yang pertama yang harus kita ambil adalah menyampaikan ke orang, Yesus adalah jalan supaya orang bisa selamat dari persoalan ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih yang berikutnya, bahwa kita harus jelaskan bahwa Yesus memberikan hidup, ya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bahkan Yesus katakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita, ajak saudara-saudara seiman untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman ini. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Jelaskan, ya, kedatangan Yesus ke dunia ini memberikan hidup bagi kita. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ya, Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban, Yesuslah yang memberikan kehidupan. Ya, jangan sampai nanti dia berharap kepada kita, kepada manusia, sehingga dia kehilangan jawaban itu. Tapi kalau dia berharap kepada Yesus, jawaban itu akan ada, karena Yesus adalah jawaban, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya untuk yang ketujuh adalah, ayo jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Di Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ayo, ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa dipakai oleh Allah, berfungsi dalam tubuh Kristus. Ayo, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Ceritakan Injil itu. Sampaikan Injil itu. Supaya mereka mengenal Yesus Kristus itu sumber segalanya, sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, jawaban dalam kehidupan ini, jalan keselamatan, jalan kesembuhan, jalan untuk segala sesuatu. Dialah jawaban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ya, firman yang singkat ini saya pingin ini mendorong kita sebagai tubuh Kristus. Tuhan katakan, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus ambil bagian, Bapak Ibu Saudara. Ambil bagian menolong banyak orang. Inilah kesempatan bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja untuk menunjukkan, ya, tubuh Kristus, menunjukkan kepribadian Yesus Kristus itu. Mari, ya, ulurkan tanganmu, turun, tolong orang, tolong tetanggamu, tolong saudara-saudaramu, tolong siapapun, ya, maupun yang bukan seiman kita. Tunjukkan kasih Yesus Kristus itu. Nyatakan perbuatan daripada tubuh Yesus Kristus itu yang penuh kasih, yang penuh kepedulian itu. Saya percaya Tuhan akan jadikan kita orang yang berfungsi di dalam
tubuhnya dan berdampak ya membuat kerajaan Allah nyata di bumi ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini karena menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Mbakmu sampaikan. Tuhan, kami tahu bahwa oleh roh-Mu lah kami boleh menjadi berkat, berfungsi di dalam tubuh-Mu, gereja-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Perlengkapilah kami Tuhan dengan Roh Kudus, anugerahilah kami hikmat dan urapan yang daripada Tuhan. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk berfungsi, berdampak, menjadi berkat dimanapun gereja-Mu ada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kasih, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan untuk memberkati gembala kami yang Tuhan percayakan di jemaat ini, baik yang ada di daerah juga. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, supaya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan yang besar ini Tuhan, beliau boleh tetap kuat dan boleh terus menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan juga memberkati baik untuk anak-anak bahkan cucu. Kami tahu Tuhan bahwa mereka di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan memakai mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, anugerah, kemampuan untuk boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dalam pelayanan ini. Baik juga Tuhan untuk pelayanan di ITHB, supaya lewat beliau Tuhan,
Banyak orang-orang boleh diperlengkapi, banyak orang-orang boleh dipersiapkan, bahkan pemimpin-pemimpin yang siap membuat perubahan di tengah bangsa ini. Engkau memberkati ibu, Engkau memberkati juga anak-anak. Kami percaya dalam studi mereka juga diberkati, bahkan seluruh kehidupan rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami bersyukur Tuhan untuk semua para hamba-hambamu yang melayani sebagai full time. Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Terlebih Tuhan kami percaya kemampuan yang daripada Tuhan untuk bisa juga melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang memberi diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan mengembalikan 100 kali ganda. Bapak kami berdoa memberkati untuk semua tim-tim misi yang ada di ladang misi. Tuhan kami percaya juga bahwa Engkau Allah yang menyediakan apapun yang mereka perlukan. Ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita yang boleh mengalir atas setiap hamba-hambamu, bahkan semua jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Kami percaya mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya di tengah seluruh kesulitan yang sedang terjadi saat ini, mereka tetap teguh, mereka boleh tetap menikmati kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk segala sesuatu di dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi memberkati juga baik TK, bahkan juga untuk ITHB yang ada di Bandung, kami menaruh seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya lewat lembaga pendidikan ini Tuhan memperlengkapi orang-orang yang kelak takut akan Tuhan dan sungguh boleh dipakai untuk berdampak bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan di mana saja dari semua denominasi yang ada. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini Engkau menjadi perlindungan, Engkau menjadi pertolongan, Engkau menjadi kekuatan mereka. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh muka bumi ini, bahkan di Indonesia. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan atas bangsa ini. Dan kami terus Tuhan mengatakan bahwa Indonesia dikasih oleh Tuhan. Indonesia ini adalah milik Engkau Tuhan. Oleh karena itu Engkau akan memelihara bangsa ini Tuhan. Kami percaya juga untuk masa-masa saat ini Tuhan, ada hikmat mengalir atas pemimpin untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kesulitan ini. Sehingga semakin lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan setiap orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita tegakkan dan kita siapkan hati kita. Kami membuka hati kami kepada Engkau Tuhan yang selalu ingin melimpahkan segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu tersedia. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, memberikan kehidupan bagi setiap kami, dan persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah ada di dalam setiap kita, amin. Untuk itu kita mau menari lagi lebih buat Tuhan kita, haleluya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
menari. Mari goyangkan tanganmu, Bukan katakan.